Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan hatinya penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah hadir di sini, di channel sederhana kami. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan agar cerita ini bisa menjadi pelajaran dan penguat bagi banyak orang. Dukungan kalian berarti doa dan energi besar untuk perjalanan channel ini. Selamat menyaksikan, semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita semua. Sore itu udara cukup hangat. Rumah besar milik keluarga Rafiq tampak ramai karena keluarga besar berkumpul. Ruang tamu dipenuhi suara obrolan, gelak tawa, dan aroma masakan yang keluar dari dapur. Nanda melangkah masuk bersama suaminya dengan hati yang berdebar. Ini adalah kali pertama ia bertemu keluarga besar setelah resmi menikah dengan Rafiq. Ia berharap disambut dengan ramah, tetapi yang ia dapat justru tatapan berbeda. Linda, kakak perempuan Rafiq, langsung menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya dingin, lalu ia bergumam cukup keras untuk terdengar. Jadi ini menantu baru? Biasa saja ya, tidak seperti yang dibayangkan, ujarnya sambil tersenyum tipis. Nanda hanya menunduk sopan, berusaha menahan perasaan. Novi, adik perempuan Rafiq, mendekat dengan suara lembut tapi penuh sindiran. Kak Rafiq, bukannya dulu dibilang calon istrimu pintar? Tapi kalau tidak salah Nanda ini hanya lulusan SMA kan? Benar begitu? Pertanyaan itu membuat Nanda kaget. Ia menoleh sebentar ke Rafiq berharap dibela. Namun suaminya hanya terdiam dan menatap lantai. Nanda mencoba menjawab dengan suara pelan. Betul, saya tidak kuliah. Tapi saya berusaha. Ucapan itu dipotong oleh suara lantang Bu Irma, mertua yang duduk di kursi paling besar. Rafiq ini anak saya satu-satunya yang laki-laki. Seharusnya dapat istri yang sepadan. Minimal punya gelar, atau pekerjaan tetap. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya sampai akhirnya memilihmu. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Nanda. Jantungnya berdegup keras. Ia ingin menjawab tetapi lidahnya keluh. Rafiq kembali hanya diam, membuat Nanda merasa benar-benar sendirian. Saat makan malam, keluarga berkumpul di meja panjang. Linda membuka pembicaraan sambil menatap menantu baru dengan tajam. Coba lihat istri Rian, sepupu kita itu. Baru saja selesai kuliah S2 di luar negeri. Kerjanya sudah mapan di perusahaan besar. Dibandingkan dengan, ya, adik ipar kita ini, tentu jauh sekali. Nanda tersentak, sendok di tangannya terasa berat. Novi menimpali dengan nada sinis. Benar, Linda, memang beda kelas. Kalau begitu, apa pekerjaanmu, Nanda? Atau hanya duduk di rumah saja? Nanda menelan ludah. Dengan suara yang dipaksakan tenang, ia menjawab, saya membantu usaha kecil orang tua di rumah. Tidak besar, tapi cukup untuk belajar mandiri. Linda tertawa pendek, suaranya terdengar jelas di meja makan. Usaha kecil? Apa itu bisa dibanggakan? Kalau dibandingkan dengan menantu lain, tentu tidak ada apa-apanya. Novi mengangguk setuju. Iya, kalau begitu tidak heran Bu Irma sering khawatir. Rafiq ini pintar, lulusan perguruan tinggi, masa jodohnya begitu saja? Sungguh disayangkan. Bu Irma menatap Nanda dengan tatapan tegas. Saya sudah bilang sejak dulu, Rafiq, pilihanmu tergesa-gesa. Kalau sudah menikah begini, tentu kami harus menerima. Tapi jangan harap saya bisa langsung percaya. Rafiq mencoba membuka suara, tapi terdengar ragu. Bu, Nanda orang baik. Saya yakin dia bisa membuktikan. Linda memotong dengan cepat. Ah, Rafiq, kau terlalu buta karena cinta. Lihat saja nanti, apa yang bisa ia lakukan. Suasana meja makan semakin panas. Nanda merasakan perutnya mual, bukan karena makanan, melainkan karena tekanan yang menyesakkan dada. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Selesai makan, para kerabat beralih ke ruang tamu untuk mengobrol. Nanda duduk di sudut, berusaha tidak menimbulkan masalah. Namun Linda kembali mendekat, kali ini dengan senyum manis yang dibuat-buat. Kau tahu, Nanda, masuk ke keluarga ini bukan hal mudah.
Semua menantu harus bisa menunjukkan sesuatu. Jangan sampai kau hanya jadi beban. Novi ikut menambahkan. Betul. Keluarga kita ini terbiasa dengan standar tinggi. Kau harus siap menerima perbandingan. Kalau tidak, lebih baik menyingkir saja. Ucapan itu membuat Nanda menahan napas panjang. Ia tidak sanggup menatap wajah ipar-iparnya. Sementara Rafiq duduk di dekatnya, namun tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela. Dalam hatinya, Nanda bergolak. Ia marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Ia ingin berdiri dan pergi. Namun itu berarti mempermalukan suaminya. Ia ingin membalas kata-kata tajam itu, namun ia tahu akan dianggap tidak sopan. Rasa terpojok semakin kuat, seolah ia seorang asing di tengah keramaian keluarga sendiri. Malam itu berlalu dengan obrolan yang terus mengarah pada perbandingan, sindiran, dan komentar pedas. Nanda hanya bisa berdiam diri. Wajahnya tetap tersenyum tipis, tetapi hatinya terasa perih. Setiap kata yang dilontarkan seperti menambah luka yang baru saja terbuka. Saat keluarga lain pamit pulang, Nanda dan Rafiq masih duduk di ruang tamu. Ia menoleh pada suaminya dengan tatapan penuh harap. "Kenapa tadi kamu diam saja, Rafiq? Mereka semua bicara seolah aku tidak ada artinya." Rafiq menunduk. Suaranya lirih. "Aku tidak mau memperpanjang masalah. Mereka keluargaku. Aku pikir lebih baik kita diam." Jawaban itu membuat dada Nanda semakin sesak. Ia ingin berteriak, tetapi hanya bisa menarik napas panjang. Diam-diam ia bertanya dalam hati, apakah pernikahan ini benar-benar akan membawa kebahagiaan, atau hanya penderitaan yang semakin panjang? Malam itu masih terasa berat di dada Nanda. Kata-kata Linda, sindiran Novi, dan sikap diam Rafiq terus berputar di kepalanya. Sepulang dari rumah keluarga besar, ia duduk lama di ruang tengah rumah kecil mereka. Rafiq hanya menunduk, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan alasan lelah. Namun rasa sesak tidak bisa hilang. Nanda mencoba menenangkan diri, tapi luka yang baru saja terbuka semakin sulit diredam. Keesokan harinya, Linda datang tanpa pemberitahuan. Ia masuk begitu saja ke dapur, membuka lemari, lalu berkomentar dengan suara keras. "Rafiq, apa ini yang dimakan setiap hari? Sayuran seadanya, lauknya juga cuma ikan kecil. Kalau begini terus, adik laki-lakiku bisa kurus kering." Nanda yang sedang menyiapkan teh terdiam, wajahnya memerah. Ia mencoba menjawab dengan sopan. "Maaf, Linda. Kami memang berusaha menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan. Belum bisa seperti keluarga lain." Linda mendengus. "Itu karena kamu tidak bisa mengatur. Kalau perempuan pintar, pasti bisa membuat rumah tangga ini lebih layak." Rafiq masuk ke dapur dan hanya berkata singkat, "Sudahlah, Linda, jangan dibesar-besarkan." Namun nada suaranya datar, seolah tidak benar-benar membela. Nanda menunduk lagi, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Siang harinya, Novi membuat unggahan di media sosial. Nanda tak sengaja melihatnya ketika seorang tetangga menyinggung. Status itu berbunyi, "Gelar tidak penting," katanya. Tapi kenyataannya tanpa gelar cuma bisa jadi beban. "Kasihan adikku." Walaupun tidak menyebut nama, semua orang tahu maksudnya. Nanda menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ia mencoba berbicara pada Rafiq. "Rafiq, kamu lihat status Novi? Kenapa dia tega menulis seperti itu?" Rafiq menjawab pelan sambil membuka koran. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Novi memang begitu orangnya. Jangan dilawan." "Jangan dilawan?" "Rafiq, ini menyakitkan. Dia menuliskan sesuatu yang membuat orang lain menganggap aku rendah." Namun suaminya tetap bergeming. "Kalau kamu terlalu memikirkan, justru akan makin sakit. Lebih baik diam." Jawaban itu membuat hati Nanda semakin hancur. Ia merasa semua pintu tertutup rapat untuknya. Belum selesai luka dari Linda dan Novi, malam berikutnya Bu Irma menelepon Rafiq. Suaranya terdengar keras dari ruang tamu, cukup untuk Nanda dengar dari kamar. "Rafiq, minggu ini kirim uang lagi ke Novi. Dia butuh tambahan untuk kursusnya. Jangan lupa, Linda juga masih ada cicilan. Kamu kan anak laki-laki, sudah jadi kewajiban membantu." Rafiq hanya mengiyakan tanpa banyak bicara.
Setelah telepon ditutup, Nanda menghampiri dengan wajah lelah. Rafiq, bagaimana dengan kebutuhan rumah kita? Uang belanja kemarin saja sudah pas-pasan. Kalau terus dikirim, bagaimana aku mengatur makan kita? Rafiq menghela napas. Mereka keluargaku, Nanda. Aku tidak enak kalau menolak. Lalu aku ini apa? Rafiq, bukankah aku juga keluargamu? Kenapa setiap kali aku bicara, kamu tidak pernah mendengarkan? Rafiq terdiam, lalu beranjak ke kamar tanpa menjawab. Nanda berdiri di ruang tamu dengan perasaan hampa. Beberapa hari kemudian, Amel berkunjung. Sahabat lama itu langsung menyadari wajah Nanda yang pucat. Mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh. Nanda akhirnya tak mampu menahan air mata. Mel, aku lelah. Setiap hari ada saja hinaan. Linda datang hanya untuk mengomentari dapurku. Novi menuliskan status yang membuatku malu. Bu Irma mengatur keuangan rumahku sendiri. Dan Rafiq, dia hanya diam. Aku merasa tidak punya siapa-siapa. Amel menggenggam tangan Nanda erat. Kamu tidak sendirian. Aku tahu kamu kuat. Tapi kamu tidak boleh terus disakiti begini. Kalau kamu butuh tempat bercerita, aku selalu ada. Nanda menunduk. Air matanya menetes satu persatu. Dalam hatinya ia bergulat dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah pernikahan ini benar-benar rumah yang ia cari? Atau justru penjara yang mengurungnya dengan hinaan? Ia mencintai Rafiq. Tapi cinta itu terasa hambar ketika tidak ada pembelaan. Malam semakin larut, namun perasaan Nanda semakin gelisah. Di satu sisi ia ingin melawan, menunjukkan bahwa dirinya bukan boneka yang bisa diinjak-injak. Di sisi lain ia takut, karena setiap kali bersuara, ia merasa makin terpojok. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup, menahan sesak di dada. Pertanyaan itu kembali menghantui. Apakah ia menikah untuk dicintai, atau hanya untuk dijadikan bahan hinaan keluarga suaminya? Malam itu Nanda masih duduk di tepi ranjang, memandang pintu kamar yang tertutup. Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalanya. Apakah ia benar-benar dicintai, atau hanya diperlakukan sebagai pelengkap? Suara-suara hinaan Linda dan Novi masih terngiang. Begitu pula sikap diam Rafiq yang membuat dadanya semakin sesak. Ia mencoba memejamkan mata. Namun perasaan hancur tidak membiarkannya beristirahat. Keesokan harinya, Bu Irma menelepon lagi. Kali ini bukan hanya soal uang, tetapi juga memaksa Nanda ikut terlibat dalam acara keluarga besar yang akan digelar. Suaranya terdengar tegas dari ponsel di tangan Rafiq. Rafiq, suruh Nanda bantu persiapan. Tidak bisa menantu hanya duduk manis. Semua menantu harus kerja, biar orang tahu dia bukan cuma numpang nama. Rafiq menoleh pada Nanda. Ibu minta kamu ikut besok. Katanya perlu tambahan tenaga. Nanda menarik napas dalam. Aku bisa ikut. Tapi apakah aku juga bisa ikut memberi masukan? Setidaknya biar tidak sekadar jadi pembantu. Rafiq menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. Jangan banyak bicara dulu. Ibu tidak suka kalau kamu ikut campur. Ikut saja, supaya tidak ada masalah. Jawaban itu menusuk hati Nanda. Ia sadar, bahkan suaminya tidak memberi ruang untuk bersuara. Hari persiapan tiba. Rumah besar keluarga Rafiq dipenuhi kerabat yang sibuk mengatur dekorasi dan makanan. Nanda datang dengan niat membantu, tapi sejak awal langkahnya terasa terhenti. Linda mendekat sambil menatap dari ujung kepala sampai kaki. Kenapa bajumu begitu? Ini acara besar, bukan kumpul biasa. Kau tidak tahu cara berpakaian yang pantas. Beberapa orang menoleh, mendengar sindiran itu. Wajah Nanda memanas. Ia ingin menjawab, namun hanya bisa menunduk. Novi menambahkan komentar pedas. Kalau dari awal sudah tidak pantas, bagaimana mau jadi bagian keluarga ini? Benar kata ibu, Rafiq harus lebih hati-hati memilih. Nanda mencoba menahan air mata. Ia lalu mengambil sapu untuk membersihkan lantai, berusaha berguna meski hatinya remuk. Namun setiap kali ia mencoba memberi saran tentang penataan meja atau makanan, Bu Irma langsung memotong dengan nada tinggi. Nanda, kamu jangan sok tahu. Biarkan yang lain saja. Tugasmu hanya membantu yang sederhana. Semua orang terdiam sesaat. Nanda menelan ludah, merasa seolah dirinya benar-benar dianggap tidak lebih dari orang asing.
Siang menjelang, Linda kembali melontarkan sindiran. Kalau menantu lain, biasanya bisa tampil percaya diri. Ada yang pandai berbicara, ada yang punya prestasi. Tapi lihat ini, bahkan untuk memberi pendapat saja sudah salah. Novi tertawa kecil. Makanya, aku heran kenapa Rafiq begitu cepat menikahinya. Padahal banyak perempuan lain yang lebih pantas. Ucapan itu terdengar jelas. Nanda menoleh ke arah Rafiq yang berdiri tidak jauh dari situ. Suaminya hanya tersenyum kaku, lalu berkata pelan, "Sudahlah, jangan perpanjang. Nanda, bersabarlah, jangan diambil hati." Nanda tidak percaya dengan telinganya. "Bersabar? Aku dipermalukan di depan semua orang, dan kamu hanya bilang sabar." Rafiq menarik tangannya, membisikkan, "Kalau kamu melawan, masalahnya akan lebih besar. Ikuti saja dulu, demi menjaga nama baik keluarga." Nanda merasa dadanya semakin sesak. Ia mencoba mengatur napas, tapi air matanya menetes juga. Ia segera berbalik, mencari tempat sepi di belakang rumah, agar tidak terlihat kerabat lain. Tak lama, Amel datang untuk mengantarkan sesuatu. Melihat wajah Nanda yang merah dan basah, Amel langsung menghampiri. "Nanda, apa yang mereka lakukan lagi padamu?" Dengan suara bergetar, Nanda menjawab, "Aku diperlakukan seolah aku bukan siapa-siapa. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka hanya untuk merendahkanku. Dan Rafiq, dia hanya diam." Amel menggenggam tangannya erat. "Kamu tidak boleh terus begini. Mereka salah. Kamu pantas dihormati, bukan dipermalukan." Namun kata-kata itu hanya sedikit mengobati luka. Nanda tahu, kenyataannya ia tetap terjebak dalam keluarga yang tidak menginginkannya. Ketika kembali ke ruang tamu, acara masih berlangsung. Linda sengaja mendekat lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras agar semua tamu mendengar. "Rafiq ini terlalu cepat menikah. Kalau dulu dia mendengar nasihatku, mungkin sekarang sudah punya istri yang lebih pantas. Bukan hanya dari wajah, tapi juga dari latar belakang." Beberapa orang mengangguk, bahkan ada yang ikut menambahkan. Novi menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum sinis. "Benar, kadang aku juga kasihan pada Rafiq. Dia pintar, lulusan perguruan tinggi. Tapi lihat pasangannya sekarang. Tidak seimbang." Nanda menatap meja di depannya, berusaha tidak menangis lagi. Tapi di dalam hatinya, ia merasa semakin terhimpit. Ia ingin bersuara, ingin membela diri. Namun setiap kali bibirnya terbuka, suara lantang Bu Irma kembali menguasai ruangan. "Sudahlah, jangan buat ribut. Nanda, duduk saja. Tidak usah bicara banyak." Semua mata kembali tertuju padanya. Ia duduk dengan tangan mengepal di pangkuan, mencoba menahan gejolak yang nyaris meledak. Dalam hatinya, Nanda berteriak, kenapa ia selalu dilarang bicara, seakan suaranya tidak berarti? Hari itu berakhir dengan Nanda pulang membawa perasaan yang jauh lebih berat. Di perjalanan, ia hanya diam. Rafiq mencoba menenangkan. "Jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu kamu sakit hati, tapi mereka memang begitu. Lebih baik kita abaikan saja." Nanda menoleh dengan tatapan penuh luka. "Aku bukan benda yang bisa diabaikan, Rafiq. Aku istrimu. Kalau mereka bisa bicara sesuka hati, lalu aku harus diam, untuk apa aku ada di sini?" Rafiq tidak menjawab. Hanya tatapan kosong yang membuat hati Nanda semakin hancur. Malam itu, Nanda kembali duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya terlihat rapuh. Suara-suara hinaan yang tadi terdengar masih berputar di kepalanya. Ia memeluk dirinya sendiri, bertanya tanpa jawaban. Apakah dirinya memang hanya orang asing yang kebetulan tinggal di rumah ini? Malam itu Nanda masih duduk di ruang tengah setelah kejadian memalukan di acara keluarga. Air mata yang ia tahan sejak siang akhirnya jatuh deras. Sementara Rafiq hanya diam di kamar. Perasaan terasing semakin kuat, seolah dirinya hanyalah tamu di rumah sendiri. Hatinya penuh luka. Namun bibirnya terkunci rapat karena setiap kali ia bersuara selalu dipotong dan disepelekan. Hari-hari berikutnya justru menambah beban. Rafiq mulai jarang pulang tepat waktu. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. "Ibu minta aku bantu Linda mengurus beberapa urusan. Kadang Novi juga perlu ditemani."
Nanda berusaha menahan kecewa. Tapi, Rafiq, aku di rumah menunggumu. Bukankah seharusnya setelah kerja kamu pulang? Mengapa waktumu habis untuk mereka? Rafiq menunduk, lalu menjawab datar. Mereka keluargaku juga, Nanda. Aku tidak bisa menolak. Ucapan itu menusuk. Nanda ingin berkata ia pun keluarganya. Tapi ia memilih diam. Beberapa hari kemudian, Nanda mengetahui Linda sengaja menyembunyikan kabar acara penting keluarga. Saat seorang kerabat bertanya kenapa ia tidak hadir, Nanda bingung. Ia menoleh pada Rafiq dengan perasaan campur aduk. Rafiq, kenapa aku tidak diberitahu soal acara itu? Rafiq tampak gugup. Mungkin Linda lupa memberitahumu. Namun Nanda tahu, itu bukan lupa. Ia mendengar sendiri tetangga bercerita bahwa Linda sengaja tidak mengabarkan agar Nanda tidak datang. Rasa sakit itu semakin menumpuk. Novi pun tidak tinggal diam. Suatu sore, ketika Nanda menyapu halaman, beberapa tetangga melintas sambil menatapnya aneh. Salah seorang berbisik bahwa Novi menyebarkan cerita kalau Nanda malas mengurus rumah, hanya mengandalkan Rafiq. Saat Nanda mendengar itu, ia berusaha tersenyum, tetapi dadanya bergetar menahan amarah. Malamnya, ia mencoba bicara pada Rafiq. Novi menuduhku malas di depan tetangga. Aku malu, Rafiq. Kenapa dia tega mengatakan itu? Rafiq hanya menghela napas. Jangan dipikirkan. Mereka memang sering bicara berlebihan. Kamu jangan terlalu menanggapi. Nanda menatapnya dengan mata berkaca. Tapi aku yang menanggung malu. Aku yang dipandang rendah. Rafiq kembali diam. Sikapnya membuat Nanda merasa semakin sendirian. Belum reda luka itu, Bu Irma semakin sering datang ke rumah. Suatu siang ia duduk di ruang makan saat Nanda menghidangkan masakan sederhana. Dengan wajah masam, ia hanya menyentuh piring lalu berkata keras. Masakan apa ini? Tidak ada rasanya. Menantu lain bisa masak enak. Kau bahkan tidak bisa membuat selera makan kami naik. Nanda menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Saya sudah berusaha, Bu. Mungkin memang belum sesuai selera. Bu Irma mendengus. Kalau begitu belajarlah. Jangan sampai Rafiq bosan. Laki-laki kalau bosan bisa lari ke perempuan lain. Ucapan itu membuat Nanda tercekat. Ia menoleh pada Rafiq yang duduk di sebelah, berharap ia akan menegur ibunya. Namun Rafiq kembali diam, seolah tidak mendengar. Hati Nanda seakan diremuk berkali-kali. Beberapa hari kemudian, Amel datang berkunjung. Melihat wajah sahabatnya yang pucat, Amel langsung bertanya, Nanda, apa lagi yang mereka lakukan? Kenapa wajahmu seperti ini? Nanda tidak mampu menahan diri. Linda sengaja tidak memberitahuku soal acara keluarga. Novi menuduhku malas di depan tetangga. Bu Irma menolak makananku. Dan Rafiq, dia tidak pernah membela aku. Amel menggenggam tangan Nanda erat. Kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka hancurkan dirimu. Kamu masih bisa berdiri. Aku percaya itu. Nanda meneteskan air mata. Tapi bagaimana, Mel? Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kalau aku mencoba sesuatu dan gagal, bukankah justru jadi bahan hinaan mereka lagi? Amel menatapnya dalam. Tidak semua hal tentang gelar dan harta. Kamu bisa mulai dari kecil. Dari apa yang kamu bisa. Jangan takut dicibir. Ingat, yang mencibir itu tidak pernah benar-benar peduli. Di saat yang sama, Ilham, rekan kerja lama Rafiq, kebetulan bertemu Nanda ketika ia mengantar berkas ke kantor. Ia menyapa ramah. Nanda, aku dengar kabar kurang baik. Jangan putus asa. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu beri saran. Ada peluang usaha kecil, tidak besar, tapi bisa jadi awal. Nanda terdiam. Tawaran itu seperti secercah cahaya, tapi hatinya masih diliputi keraguan. Ia takut jika memulai, Linda dan Novi akan menertawakan. Ia takut Bu Irma akan kembali merendahkan. Ia bahkan takut Rafiq tidak mendukung. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Nanda duduk di ruang tamu sendirian. Tatapannya kosong pada dinding. Di kepalanya berputar semua ucapan yang menusuk. Malas, tidak tahu diri, masakan tidak enak. Ia merasa tak punya tempat, tak punya suara.
Rafiq datang dari kamar, duduk di sampingnya. Nanda, jangan terlalu dipikirkan. Aku tahu kamu sakit hati, tapi keluarga kita memang begini. Sabar saja, ya. Nanda menoleh dengan mata merah. Rafiq, aku ini istrimu. Kenapa setiap kali aku disakiti, kamu hanya bilang sabar? Apa artinya aku bagimu? Rafiq tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya sulit dibaca. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Nanda menarik napas panjang, dadanya terasa sesak. Dalam hatinya, ia bertanya lagi, apakah ia menikah untuk dihargai, atau hanya untuk jadi korban kata-kata yang tidak pernah berhenti? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban, menutup malam dengan luka yang semakin dalam. Malam itu Nanda masih terdiam di ruang tamu setelah pertengkaran batin dengan Rafiq. Hatinya terasa hancur karena suami yang seharusnya menjadi pelindung justru lebih banyak diam. Namun ia sadar, kalau ia hanya terus diam, dirinya akan semakin diinjak. Malam panjang itu ia habiskan dengan menimbang, apakah ia harus terus terpuruk atau mulai berbuat sesuatu. Keesokan harinya, Nanda mencoba memberanikan diri memulai usaha kecil dari rumah. Dengan sisa uang belanja yang ia sisihkan, ditambah bantuan Amel yang datang membawa beberapa bahan, ia mencoba membuat kue sederhana untuk dijual. Amel menepuk bahu Nanda dengan senyum penuh dukungan. Kamu bisa, Nanda. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan. Yang penting kamu berusaha. Nanda tersenyum tipis, meski di dalam hatinya masih bergetar. Aku takut, Mel. Kalau aku gagal, mereka akan menertawakan aku lebih keras lagi. Amel menjawab tegas. Kalau kamu tidak pernah mencoba, mereka akan tetap menertawakanmu. Bedanya, kamu tidak punya bukti apa-apa untuk melawan. Hari itu, Nanda mulai membuat kue pertamanya dengan hati-hati. Ia menjualnya ke beberapa tetangga, dan respon awal cukup baik. Namun kabar itu sampai ke telinga Linda. Saat bertemu, Linda langsung mencibir. Usaha kue? Apa itu bisa disebut usaha? Paling hanya bertahan beberapa minggu. Kau ini benar-benar tidak tahu malu, Nanda. Nanda mencoba tetap tenang. Setidaknya aku mencoba. Linda, aku ingin mandiri, bukan hanya bergantung. Linda tertawa keras, membuat beberapa orang menoleh. Mandiri? Dengan kue kecil seperti itu? Rafiq benar-benar salah memilih istri. Ucapan itu menusuk telinga Nanda. Ia pulang dengan hati penuh luka, meski mencoba menguatkan diri. Beberapa hari kemudian, keluarga besar berkumpul lagi. Novi tidak melewatkan kesempatan untuk mempermalukan. Dengan suara lantang di tengah obrolan, ia berkata, kakak ipar kita ini sekarang buka usaha kue. Hanya menghabiskan waktu saja. Untuk apa repot-repot kalau akhirnya tidak sebanding dengan hasilnya? Beberapa kerabat tertawa kecil. Nanda menunduk. Sementara Rafiq duduk di sebelahnya tanpa kata. Malam itu, sepulang dari acara, Nanda mencoba bicara. Rafiq, kenapa kamu tidak berkata apa-apa? Mereka merendahkanku di depan semua orang. Rafiq menarik napas panjang. Nanda, aku hanya tidak ingin memperbesar masalah. Lagi pula, aku juga khawatir. Usaha kecil itu mungkin memang tidak akan bertahan lama. Lebih baik kamu berhenti saja sebelum makin sakit hati. Nanda menatapnya dengan mata merah. Jadi kamu juga meragukan aku? Rafiq terdiam, lalu berkata pelan. Aku hanya realistis. Aku tidak ingin kamu capek tanpa hasil. Jawaban itu membuat dada Nanda semakin sesak. Ia merasa tidak punya satupun orang yang benar-benar berpihak padanya. Beberapa hari berikutnya, Bu Irma datang ke rumah. Melihat Nanda sedang menyiapkan kue, wajahnya langsung berubah masam. Untuk apa ini? Kau membuang waktu dengan hal remeh. Rafiq butuh istri yang bisa mendukungnya, bukan yang sibuk dengan hal kecil seperti ini. Kalau hanya membuat kue, anak saya bisa cari sendiri di luar. Nanda berusaha tetap sopan. Bu, saya hanya ingin mencoba. Tidak ada salahnya kalau saya bekerja keras. Namun Bu Irma mengibaskan tangan. Tidak pantas. Kau hanya membawa beban untuk Rafiq. Dari dulu saya sudah tahu, kamu bukan pasangan yang sepadan untuk anak saya. Kata-kata itu menusuk seperti pisau.
Nanda berdiri kaku, wajahnya pucat, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di saat semua pintu terasa tertutup, Amel kembali hadir. Ia datang membawa senyum dan semangat. Nanda, jangan menyerah. Aku akan terus dukung kamu. Kalau kamu butuh tempat menjual, aku bisa bantu promosikan ke teman-temanku. Tak hanya Amel, Ilham pun suatu sore datang membawa kabar baik. Ia menawarkan modal kecil agar usaha Nanda bisa berkembang. Aku percaya kamu bisa. Nanda, jangan pedulikan ucapan mereka. Kalau kamu berani melangkah, aku siap membantu. Nanda terdiam lama. Tawaran itu membuat hatinya bergetar. Namun keraguan masih membelenggu. Ia takut jika benar-benar gagal, semua hinaan akan semakin tajam. Ia takut usaha kecil itu hanya jadi bahan tertawaan. Malam hari, ia duduk di ruang tamu sendirian. Suasana hening membuat setiap kata hinaan terdengar kembali di telinganya. Linda menertawakan, Novi merendahkan, Bu Irma menyalahkan, Rafiq meragukan. Di sisi lain, Amel dan Ilham mendorongnya untuk berani. Dalam batinnya, Nanda berperang. Ia ingin menyerah agar tidak terus dihina. Tapi ia juga ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak meski sendirian. Pertarungan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air mata mengalir deras. Tidak ada jawaban yang pasti malam itu. Yang ada hanya luka yang semakin membakar hatinya, meninggalkan pertanyaan tanpa akhir. Harus bertahan dengan keraguan, atau berani berdiri di tengah hinaan. Malam itu Nanda masih duduk sendiri di ruang tamu. Wajahnya basah oleh air mata setelah perang batin yang tak kunjung selesai. Ucapan Linda, Novi, dan Bu Irma terus bergema di telinganya. Namun ada juga suara Amel dan Ilham yang memberi semangat. Hatinya terhimpit di antara dua dunia. Hinaan yang membuatnya goyah dan dorongan kecil yang menyalakan harapan. Keesokan harinya, dengan penuh keraguan namun juga tekad, Nanda kembali melanjutkan usahanya. Ia membuat kue lebih banyak dan menitipkan ke beberapa warung di sekitar rumah. Amel datang membantu mengemas, sementara Ilham menawarkan jaringan pertemanannya untuk mencoba produk Nanda. Percayalah, Nanda, ini langkah awal. Jangan takut, kata Ilham sambil menyerahkan beberapa pesanan. Nanda tersenyum tipis. Aku hanya takut jika semua ini gagal. Aku tidak sanggup lagi menanggung hinaan. Amel menepuk bahunya. Kalau kamu jatuh, masih ada aku yang berdiri di sampingmu. Jangan biarkan mereka puas melihatmu menyerah. Hari itu berjalan dengan sedikit harapan. Namun kabar usaha Nanda cepat sampai ke telinga Linda. Malamnya, Linda datang ke rumah dengan wajah penuh cibiran. Jadi benar kamu buka usaha kue? Kau kira itu bisa membuatmu terlihat hebat? Menurutku, kamu hanya cari perhatian. Nanda menahan diri, mencoba bersuara tenang. Aku hanya berusaha, Linda, tidak lebih. Linda terkekeh. Usaha seperti itu tidak ada artinya. Orang akan cepat bosan. Jangan bermimpi tinggi, Nanda. Ucapan itu membuat dada Nanda sesak. Namun ia memilih diam. Tak berhenti di situ, Novi pun semakin frontal. Ia menceritakan pada tetangga bahwa usaha Nanda sebenarnya bukan hasil kerja keras sendiri, melainkan menumpang nama orang lain. Suatu pagi, seorang tetangga mendekati Nanda. Kami dengar dari Novi, katanya usaha kue ini sebenarnya punya kenalanmu, bukan kamu sendiri. Benar begitu, Nanda? Wajah Nanda memanas. Tidak, itu tidak benar. Semua ini aku buat dengan tanganku sendiri. Tetapi gosip sudah terlanjur menyebar. Nanda pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Rafiq menunggu dengan wajah serius. Aku dengar kabar dari Novi. Katanya usahamu ini tidak murni dari kerja kerasmu. Benarkah? Nanda menatapnya tidak percaya. Rafiq, kamu lebih percaya kata-kata mereka daripada aku? Kamu tidak melihat sendiri bagaimana aku bekerja dari pagi sampai malam? Rafiq menunduk, lalu berkata pelan. Aku hanya takut kamu membuang waktu. Mungkin lebih baik kamu berhenti saja sebelum semakin repot. Nanda tercekat. Berhenti? Jadi kamu benar-benar tidak percaya padaku? Rafiq tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Beberapa hari kemudian, Bu Irma datang lagi.
Melihat Nanda sibuk di dapur membuat kue, ia langsung menyindir. "Nanda, sampai kapan kamu terus dengan kegiatan ini? Buang-buang waktu. Rafiq seharusnya tidak membiarkanmu seperti ini. Anak saya butuh istri yang mendukung, bukan yang sibuk dengan usaha kecil yang tidak jelas." Nanda mencoba menahan diri. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Tidak ada salahnya mencoba." Namun Bu Irma mengibaskan tangan. "Saya melarang Rafiq ikut campur. Jangan sampai uangnya terbuang untuk hal bodoh seperti ini." Ucapan itu membuat Nanda benar-benar terhantam. Ia menunduk dalam-dalam, merasa seluruh tenaganya hilang. Di saat semua menghimpit, Amel tetap setia. Ia datang dengan senyum dan membawa kabar bahwa beberapa orang mulai menyukai kue buatan Nanda. "Nanda, lihat ini, beberapa teman kantor sudah pesan lagi. Mereka bilang enak. Kamu tidak boleh berhenti." Nanda terisak. "Aku lelah, Mel. Semua orang merendahkanku. Bahkan Rafiq tidak percaya. Aku hanya punya kamu yang mendukung." Amel memeluknya sebentar. "Kalau begitu jangan lepaskan satu-satunya hal yang bisa membuatmu berdiri. Aku di sini, dan kamu tidak sendiri." Tak hanya Amel, Ilham juga terus memberi kepercayaan. Ia memposting foto produk Nanda di media sosialnya dan mendapat respon baik. Orang-orang mulai tertarik. "Nanda, aku yakin kalau kamu tekun, ini akan berkembang," ujarnya penuh keyakinan. Nanda mengangguk pelan. "Terima kasih, Ilham. Tapi aku takut jika keluarganya Rafiq tahu, mereka akan semakin merendahkanku." Ilham menatapnya serius. "Mereka sudah merendahkanmu bahkan tanpa alasan. Jadi kenapa harus takut? Buktikan saja dengan hasil." Malam itu, Nanda kembali duduk di ruang tamu. Tangannya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Kata-kata Linda, Novi, dan Bu Irma terus menusuk. Rafiq yang seharusnya mendukung justru ragu. Sementara Amel dan Ilham berusaha keras menguatkannya. Dalam batinnya, Nanda berperang. Ia ingin menyerah karena semua tekanan begitu berat. Tetapi ia juga ingin sekali membuktikan harga dirinya. Ia tidak ingin selamanya dipandang rendah. Namun luka karena suami yang tidak pernah benar-benar berdiri di sisinya membuatnya ragu. Air matanya kembali jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan sesak di dadanya semakin kuat. Pertanyaan yang sama kembali menghantui. Sampai kapan ia harus bertahan di antara hinaan dan keraguan? Malam itu Nanda masih terisak di ruang tamu. Tubuhnya lelah setelah seharian membuat kue, namun pikirannya jauh lebih lelah. Air matanya belum kering sejak mendengar ucapan Rafiq yang ragu padanya. Dalam hati ia hanya ingin satu hal, sedikit pembelaan dari suami yang ia cintai. Namun yang ia dapat hanyalah keraguan. Hari-hari berikutnya, usahanya mulai menunjukkan hasil. Beberapa tetangga memuji kue buatannya dan kembali memesan. Amel bahkan datang membawa kabar gembira. "Nanda, kue ini sudah mulai dikenal. Teman-teman kantorku suka sekali. Mereka bilang rasanya enak dan harganya terjangkau. Kamu jangan menyerah." Nanda tersenyum tipis. "Terima kasih, Mel. Tapi aku takut mereka akan mencari-cari cara lain untuk merendahkanku." Ketakutan itu benar. Tidak lama kemudian, Linda mulai menyebarkan gosip buruk. Ia mendatangi beberapa tetangga dengan wajah serius. "Hati-hati dengan kue Nanda. Aku dengar bukan dia yang membuat. Ada orang lain yang mengerjakan, dia hanya menempelkan namanya." Gosip itu cepat menyebar. Suatu sore, seorang tetangga mendekati Nanda di depan rumah. "Nanda, betul usaha ini bukan milikmu? Kami dengar kabar dari Linda." Nanda menahan napas panjang. "Tidak benar. Semua kue ini aku buat sendiri dengan tanganku. Tidak ada orang lain." Namun tatapan sang tetangga masih penuh curiga. Nanda kembali masuk rumah dengan dada sesak. Di sisi lain, Novi juga tidak tinggal diam. Ia menambah gosip dengan menyebarkan cerita bahwa Nanda hanya memanfaatkan belas kasihan Ilham. Dengan suara lantang di depan beberapa orang, ia berkata, "Kalau bukan karena Ilham, usahanya tidak akan jalan. Jadi jangan bangga dulu." Kabar itu sampai ke telinga Rafiq. Malamnya, ia berbicara dengan Nanda. "Nanda, apa benar kamu terlalu dekat dengan Ilham?
Banyak yang bilang usaha ini bisa berjalan karena dia. Nanda terkejut. Rafiq, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Ilham hanya membantu karena dia percaya padaku. Tidak lebih. Rafiq menunduk. Aku hanya tidak ingin keluarga semakin salah paham. Nanda menatapnya dengan mata penuh luka. Keluargamu selalu salah paham, Rafiq. Dan setiap kali aku disalahkan, kamu hanya diam atau percaya pada mereka. Rafiq terdiam, tidak berani menatap balik. Tak berhenti di situ, Bu Irma semakin menekan. Suatu siang ia menelepon Rafiq dengan suara keras yang terdengar jelas. Rafiq, kamu harus jaga nama keluarga. Jangan biarkan istrimu mempermalukan kita. Suruh dia berhenti. Kalau tidak, lebih baik kamu menjaga jarak. Aku tidak mau nama keluarga kita tercoreng. Setelah menutup telepon, Rafiq duduk lama di kursi. Wajahnya bingung. Lalu ia berkata lirih pada Nanda. Ibu menyuruhku menjauh darimu. Nanda, dia bilang usaha ini hanya bikin nama keluarga rusak. Nanda menatapnya tidak percaya. Dan kamu akan menurut lagi? Rafiq, sampai kapan kamu terus menuruti mereka tanpa pernah memikirkan aku? Rafiq hanya menunduk. Tidak ada kata yang keluar. Di tengah tekanan itu, Amel datang menegur Rafiq langsung. Rafiq, sampai kapan kamu biarkan Nanda sendirian? Dia berjuang keras. Kamu suaminya, tapi kamu selalu diam. Apa kamu tidak lihat betapa sakitnya dia? Rafiq mencoba menjawab, aku hanya tidak ingin memperbesar masalah. Amel menggeleng tegas. Masalah sudah besar justru karena kamu tidak pernah membela. Kamu membuatnya seolah sendirian melawan semua orang. Ucapan itu membuat Rafiq terdiam. Namun sikapnya tetap ragu. Seperti biasa. Sementara itu, gosip tentang kedekatan Nanda dan Ilham semakin meluas. Linda sengaja menambahkan bumbu. Di depan keluarga besar ia berkomentar dengan nada tinggi. Tidak heran kalau usahanya maju. Tentu saja, ada Ilham di belakangnya. Aku curiga hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Beberapa orang langsung berbisik-bisik. Nanda menahan amarahnya, mencoba membela diri. Itu tidak benar. Ilham hanya membantu sebagai teman. Namun suara Bu Irma memotong. Cukup, Nanda. Jangan banyak alasan. Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap. Kamu sudah membuat semua orang berpikir macam-macam. Nanda menatap mereka dengan mata berkaca. Kenapa setiap ucapanku tidak pernah dipercaya? Apa salahku sampai aku harus selalu dianggap rendah? Tidak ada jawaban, hanya tatapan tajam yang membuatnya semakin terpojok. Malam itu, Nanda duduk sendirian di kamar. Rafiq masuk, mencoba menenangkan. Nanda, aku tahu kamu marah, tapi kamu juga harus mengerti, keluargaku sulit diyakinkan. Nanda menoleh dengan mata merah. Yang sulit bukan keluargamu, Rafiq. Yang sulit adalah kamu. Karena kamu tidak pernah berani berdiri di sampingku. Ucapan itu membuat Rafiq terdiam lama. Dalam batinnya, Nanda benar-benar hancur. Ia marah karena terus difitnah. Tetapi ia lebih sedih karena orang yang paling ia butuhkan tidak pernah berpihak padanya. Perasaannya seperti dibiarkan terombang-ambing tanpa pegangan. Air matanya kembali jatuh. Ia menunduk dalam-dalam, membiarkan luka itu menyesakkan dada. Pertanyaan yang sama menghantui. Apakah dirinya hanya istri di atas kertas, atau benar-benar bagian dari hidup Rafiq? Malam sebelumnya, Nanda menangis lama di kamar. Kata-kata Bu Irma dan fitnah Linda serta Novi masih menggema. Ia merasa semakin tidak dianggap. Namun di dalam hatinya ada secuil kekuatan, dorongan untuk tidak runtuh. Ia tahu besok ada reuni keluarga besar, acara yang akan mempertemukan semua orang dalam satu ruangan. Hari itu tiba. Rumah besar keluarga penuh dengan tamu. Dekorasi megah, meja penuh makanan, dan suara tawa menggema. Nanda datang bersama Rafiq dengan langkah hati-hati. Sejak masuk, tatapan sini sudah menyambut. Linda mendekat dengan senyum mengejek. Kau yakin mau duduk di sini? Ini meja utama, Nanda. Seharusnya hanya untuk yang benar-benar pantas. Novi menimpali dengan suara lantang. Benar. Jangan membuat malu. Duduklah di belakang, lebih sesuai dengan posisimu. Nanda menunduk.
Wajahnya panas. Ia ingin menjawab, tetapi suaminya hanya menarik napas panjang tanpa berkata apa-apa. Diam Rafiq membuat luka itu semakin dalam. Tidak lama, Bu Irma berdiri di depan semua orang, memulai sambutan. Suaranya jelas terdengar ke seluruh ruangan. Keluarga kita selalu menjunjung tinggi kehormatan. Karena itu, kita harus menjaga nama baik. Ada menantu yang tidak sesuai harapan. Tapi apa boleh buat, semua harus kita terima dengan lapang dada. Semua mata langsung menoleh pada Nanda. Bisik-bisik mulai terdengar. Nanda menunduk semakin dalam, air matanya menetes diam-diam. Ia menoleh ke Rafiq, berharap ada sedikit pembelaan, tapi suaminya kembali hanya diam. Linda mendekat lagi, berbisik namun cukup keras untuk didengar tamu di sekitar. Kau dengar itu? Bahkan ibu sendiri sudah mengaku malu. Harusnya kamu sadar diri, Nanda. Novi tertawa kecil. Kalau saja Rafiq memilih yang lain, pasti tidak akan ada acara seperti ini. Setiap kata menusuk hati Nanda. Ia duduk kaku, tangannya mengepal erat di pangkuan. Ia tidak berani bicara, takut makin mempermalukan diri. Acara berjalan dengan berbagai sambutan. Hingga akhirnya panitia mengambil alih mikrofon. Suara lantang terdengar. Hadirin sekalian, izinkan kami memperkenalkan salah satu tamu kehormatan malam ini. Beliau adalah sosok yang telah memberi banyak kontribusi sosial, membuka lapangan pekerjaan, dan menjadi inspirasi di lingkungan. Mari kita sambut Ibu Nanda. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Nanda. Linda dan Novi terdiam dengan wajah kaku. Bu Irma menunduk, tampak tak percaya. Rafiq menatap istrinya dengan campuran bingung dan terkejut. Nanda berdiri perlahan. Langkahnya gemetar, tetapi matanya mulai tegap. Ia menatap kerumunan yang tadi merendahkan. Panitia menyerahkan piagam penghargaan, dan suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Seorang kerabat berbisik pada Linda. Ternyata Nanda yang dimaksud? Kami kira dia hanya ibu rumah tangga biasa. Linda tidak menjawab, wajahnya merah. Novi mencoba tersenyum kaku, tapi matanya jelas menunjukkan rasa malu. Bu Irma masih menunduk, seolah ingin menghilang dari pandangan semua orang. Nanda menerima piagam itu dengan tangan bergetar. Air matanya hampir jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena ia berhasil berdiri di tengah mereka. Ia tidak mengucapkan banyak kata, hanya menunduk hormat. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Senyum yang cukup untuk membungkam semua hinaan. Ketika ia kembali duduk, Rafiq berbisik pelan. Aku tidak tahu semua ini, Nanda. Nanda menoleh dengan tatapan tajam yang bercampur luka. Kamu tidak pernah ingin tahu. Rafiq terdiam, tidak bisa membantah. Sementara itu, Linda dan Novi memilih diam sepanjang acara. Tidak ada lagi sindiran keluar dari mulut mereka. Bu Irma sesekali menatap Nanda, namun segera menunduk ketika tatapan itu berbalas. Dalam hati Nanda, konflik batin memuncak. Ia bangga karena akhirnya bisa membuktikan dirinya, tetapi luka karena tidak pernah dipercaya oleh orang terdekat masih terasa. Ia ingin merasa menang, tapi yang ada justru campuran getir dan lega yang menyesakkan dada. Malam itu, acara berakhir dengan tepuk tangan dan ucapan selamat. Banyak kerabat yang mendekat, menyalami Nanda, memuji keberaniannya. Namun di balik semua itu, Nanda tahu luka lama tidak bisa hilang begitu saja. Senyum yang ia tunjukkan hanyalah tameng dari perasaan sakit yang belum sembuh. Ia melangkah keluar ruangan dengan hati yang masih berat. Di dalam dirinya, ada kekuatan baru, tapi juga ada rasa hampa. Karena di tengah semua penghormatan itu, ia tetap merasakan satu hal yang paling menyakitkan. Suami yang seharusnya jadi sandaran, justru selalu memilih diam. Malam setelah reuni keluarga, Nanda masih duduk di ruang tamu dengan gaun yang belum ia ganti. Piagam penghargaan tergeletak di meja, bercahaya samar diterpa lampu. Di wajahnya tidak ada senyum, hanya ketenangan yang terasa dingin. Ia berhasil berdiri tegak di depan semua orang, namun hatinya tetap penuh luka. Rafiq masuk perlahan, menatap istrinya dengan ragu. Nanda, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku minta maaf. Aku sadar selama ini terlalu diam. Aku membiarkanmu sendirian menghadapi mereka. Nanda tidak menoleh. Kenapa baru sekarang?
Rafik, setelah semua orang tahu aku mampu, setelah aku berdiri sendiri, baru kamu sadar. Rafik menunduk. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku takut, Nanda. Aku selalu takut berhadapan dengan ibu dan saudara-saudaraku. Aku tidak berani memilih. Dan sekarang aku sadar, itu salah besar. Air mata mengalir di pipi Nanda, tapi suaranya tetap tenang. Aku tidak butuh banyak, Rafik. Aku hanya butuh kamu berdiri di sampingku. Itu saja. Tapi sampai malam ini, aku tidak pernah merasakannya. Rafik mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti. Keheningan yang menekan membuat ruangan semakin berat. Keesokan harinya, Linda dan Novi datang dengan wajah kaku. Mereka berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Tapi sorot mata keluarga besar yang memandang sinis membuat mereka kehilangan muka. Linda berbisik pada Novi, "Kita harus hati-hati. Kalau tidak, orang akan menjauhi kita." Novi hanya mengangguk, wajahnya pucat. Sementara itu, Bu Irma datang dengan senyum yang dipaksakan. Ia duduk di ruang tamu, menatap piagam yang masih terletak di meja. "Selamat ya, Nanda. Ternyata kau bisa juga. Aku bangga punya menantu seperti kamu." Nanda menatapnya tenang. "Bu, sejak awal saya tidak pernah ingin membanggakan siapapun. Saya hanya ingin dianggap sebagai bagian keluarga. Tapi ternyata, itu terlalu berat bagi kalian." Senyum Bu Irma memudar. Ia tidak bisa menjawab, hanya menunduk dalam-dalam. Amel datang sore itu, membawa beberapa pesanan baru. Ia memeluk Nanda erat. "Aku bangga padamu. Semua yang dulu meremehkan, sekarang harus menunduk." Ilham pun hadir, menyalami Nanda dengan tulus. "Kamu sudah buktikan, Nanda. Semua kerja kerasmu terbayar." Nanda tersenyum tipis. "Terima kasih. Tanpa kalian berdua, mungkin aku sudah menyerah." Namun di balik semua itu, batin Nanda masih penuh perih. Ia berdiri di depan jendela malam itu, menatap keluar. Suaranya bergetar ketika ia berkata pada Rafik yang berdiri di belakangnya. "Rafik, aku sudah buktikan diriku. Mereka sekarang diam, mereka malu. Tapi luka yang kamu biarkan tumbuh di hatiku tidak akan pernah hilang. Karena luka itu bukan datang dari mereka saja, tapi juga dari diamnya kamu." Rafik terisak, menunduk dalam. "Aku benar-benar menyesal, Nanda. Aku ingin memperbaikinya." Nanda menggeleng. "Penyesalanmu datang terlambat. Aku sudah terlalu sering berjalan sendirian." Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi kata yang mampu menjembatani jarak batin di antara mereka. Di hari-hari berikutnya, banyak orang datang memberi selamat kepada Nanda. Linda dan Novi memilih diam di sudut. Bu Irma tidak lagi lantang berbicara. Semua orang kini menghormati sosok yang dulu diremehkan. Namun Nanda tetap bersikap sederhana, tidak berlebihan, hanya menunjukkan sikap elegan yang membuat semua semakin hormat padanya. Amel dan Ilham menyaksikan dari dekat bagaimana perjalanan panjang itu akhirnya berbuah. Mereka tahu, di balik ketegaran Nanda, ada luka yang dalam. Tapi Nanda memilih tidak menyinggung lagi, hanya berjalan tegak dengan caranya sendiri. Malam terakhir, Nanda duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap piagam di meja, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya ia berkata, balasan terbaik bukanlah hinaan, melainkan bukti nyata. Namun hati yang hancur tidak akan pernah kembali utuh. Air matanya jatuh sekali lagi. Kali ini bukan karena kelemahan, tapi karena kenyataan. Perjalanan panjangnya sudah berakhir. Namun bekas luka itu tetap tinggal. Penghormatan dan pengakuan memang akhirnya datang, tapi terlalu terlambat untuk menyembuhkan luka. Nanda berdiri tegak bukan karena didukung, melainkan karena dipaksa oleh hinaan. Dan ketika semua orang akhirnya menunduk, yang tersisa hanyalah hati yang sudah retak, tidak akan pernah kembali sama. Terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Kehadiran kalian adalah dukungan terbesar bagi channel ini. Dari setiap kisah kita belajar, jangan pernah meremehkan, karena yang diremehkan bisa berdiri lebih tinggi dari yang menghina. Semoga cerita hari ini meninggalkan jejak di hati dan jadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga sehat,
bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.